Saat seorang wakil presiden salah obat untuk narkoba, Gibran di sini menyarankan pengguna narkoba di Sumatera Utara dimasukkan ke pesantren. Pemirsa, tim narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara menggerebek sebuah perkampungan yang disinyalir dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, seorang bandar sabu dan 4 orang pelanggannya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara digerebek polisi saat menggelar pesta narkoba. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pemuda di Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara diringkus polisi lantaran tengah menggelar pesta narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah darurat narkoba yang kian menggila di Sumatera Utara, di mana generasi muda bahkan oknum-oknum aparat sudah terjerat oleh racun haram ini, di sini datanglah sebuah pernyataan dari seorang wakil presiden terpilih, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang justru di sini banyak mengundang kontroversi. Dalam pidatonya di Muktamar PUI, di sini Gibran menyarankan agar para pengguna narkoba dikirim ke pondok pesantren. Tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Sekilas sih, mungkin ini terdengar begitu islami serta solutif. Tapi nih sob, di sini mari kita luruskan. Menurut saya sih, mayoritas tujuan didirikannya pesantren bukan untuk panti rehabilitasi. Dan sebenarnya didirikannya pesantren adalah untuk tempat mencari ilmu, bukan pembuangan terakhir korban narkoba. Coba bayangin, apa jadinya jika tempat suci pendidikan agama dijadikan ruang karantina bagi para pecandu narkoba? Di sini lalu tak heran jika banyak tokoh-tokoh NU seperti Umar Hasibuan pun langsung bersuara. Umar Hasibuan pun lalu berkata, "Jaga mulutmu Gibran." Sebab memang pernyataan semacam ini tidak hanya keliru, tapi juga merendahkan martabat pesantren dan mengabaikan kompleksitas masalah narkoba itu sendiri. Narkoba bukan soal nakal, tapi soal krisis kesehatan dan sosial yang sangat butuh pendekatan serius serta terukur. Di Sumatera Utara hari ini bukan lagi sekedar jalur lintas narkoba dari Malaysia. Provinsi ini pun saat ini telah menjadi ladang pasar serta distribusi narkoba yang sudah mulai masuk ke desa-desa, sekolah, bahkan institusi negara. Dan di sini, siapa yang paling kena dampaknya? Tentu saja anak-anak muda, para generasi muda. Mereka yang seharusnya para generasi bangsa ini justru dijadikan pasar oleh para bandar. Dan yang lebih tragis, bukan hanya pemakai yang disalahkan, para pengedar kelas kakap, bahkan sampai oknum-oknum aparat pun banyak yang terlibat. Pengelola lapas yang justru menjadi pusat kendali peredaran, justru masih banyak yang lolos dari jeratan hukum. Nah, disinilah masalah sebenarnya. Inilah bukti bahwa Gibran, wakil presiden kita saat ini, memang kurang literasi. Daripada asal bunyi dengan ide pesantrenisasi dari korban narkoba, seharusnya pemerintah menyusun langkah-langkah konkret dan multidimensi. Contohnya, seperti rehabilitasi medis dan sosial secara profesional. Mungkin di sini banyak yang sepakat bahwa pecandu bukanlah kriminal. Mereka ini adalah para korban. Jadi sudah sepantasnya lah mereka dikirim ke pusat rehab, bukan ke ruang ibadah. Yang kedua, memperkuat penindakan hukum terhadap jaringan pengedar yang besar. Tentu saja di sini Gibran harus membuat langkah strategis dalam penegakan hukum yang bisa menjadikan hukum tajam ke atas, bukan hanya tajam ke pemakai-pemakai kecil. Yang ketiga, Gibran harus bisa melakukan reformasi total di lapas dan aparat penegak hukum. Bongkar kartel narkoba yang hingga hari ini banyak beroperasi dari dalam penjara. Jangan bisanya hanya sekedar rahasia rambut di sekolah dan bagi-bagi susu dan kosmetik. Yang keempat, mungkin di sini Gibran bisa membangun pusat edukasi dan penyuluhan di sekolah dan desa. Jangan tunggu para remaja terjerat dulu, bentuklah benteng-benteng sejak dini. Dan yang kelima,
buka lapangan kerja, dan kegiatan produktif seluas-luasnya untuk para generasi muda. Selama anak muda menganggur, di sini tentu saja narkoba pun akan selalu punya pasar. Dan tentu saja di sini Gibran harus menepati janji politiknya, yaitu akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dan penciptaan lapangan kerja produktif ini, tentu saja ini adalah sebuah solusi nyata dari semakin mengganasnya budaya peredaran dan pemakai narkoba. Isu narkoba ini tak akan bisa diselesaikan dengan kalimat pendek dari podium. Tentu saja di sini butuh keberanian sistemik, kebijakan berbasis data, dan kemauan politik yang kuat. Ketika seorang wakil presiden menyarankan bahwa korban narkoba masuk pesantren, di sini lalu saya berpikir dan bertanya dalam hati, apakah Gibran ini benar-benar memahami akan masalahnya? Atau hanya sekedar melempar retorika demi citra religius belaka? Tentu saja saran Gibran ini akan banyak penolakan di masyarakat, karena pesantren memang bukanlah tempat cuci gudang untuk kebijakan yang gagal. Memang sih, agama bisa menjadi salah satu bagian dari proses pemulihan, tapi di sini harus dibarengi dengan fasilitas medis, psikolog, dan integrasi sosial yang benar-benar terstruktur. Jangan sampai retorika, gimmick, kedangkalan berpikir Gibran justru di sini menjatuhkan martabat pesantren, mempermalukan korban, dan menggiring bangsa ini ke solusi yang palsu, yang penuh akan pencitraan. Negeri ini tentu tidak butuh pemimpin yang asal bunyi, tapi yang siap menyapu habis jaringan narkoba dari atas hingga akar-akarnya. Ingat, anak muda di sini bukan alat politik. Mereka adalah masa depan bangsa ini, dan masa depan itu hanya bisa diselamatkan dengan kerja yang nyata, bukan dengan retorika serta jargon-jargon yang kosong. Itulah alasan kenapa Gibran dianggap tidak pantas oleh sebagian masyarakat, karena kadang cara berpikirnya selalu keluar dari jalur. Terima kasih sudah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, bagaimana usulan ngaur Gibran ya, yaitu agar anak-anak yang narkoba ya, yang nakal teman-teman, dikirim ke pesantren ya. Ya harusnya anak-anak yang terjaring narkoba ya masuknya di rehabilitas ya, ataupun dibina di misalnya penjara atau apa ya teman-teman ya. Masa dimasuk di pesantren? Ini bagaimana usulan Pak Gibran ini ya sebagai wakil presiden. Berbeda dengan Anies Baswedan yang selalu cemerlang pemikirannya ya, cemerlang, selalu mempunyai gagasan yang luar biasa, gagasan perubahan yang hebat ya, bagaimana revolusi mental, mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana menurut kalian?